Kalian hai umatku, umat Islam, jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan muslim. Disitulah Nabi SAW menjelaskan ada 27 fitnah yang sempat direkod, yang sempat dicatat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi kalau kalian tidak bisa survive menjadi seorang muslim, kalau kalian tidak bisa membela Islam kalian, tidak bisa menegakkan agama kalian, itu minimum jangan sekali-kali wafat kecuali dalam kondisi muslim. Begitu. Coba bayangkan saja, ya, Nabi SAW itu sempat menyuruh kepada Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa, disuruh mencatat nama-nama orang munafik. Ya, nama-nama orang munafik. Kenapa Al-Quran mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Orang munafik itu tempatnya yang paling bawah dari neraka jahanam. Karena dia mukanya sama, ya, namanya juga sama, ya. Namanya bisa Abdul Rahim, bisa Abdul Rahman itu, ya. Subhanallah. Sama namanya dengan kita. Kiblatnya sama. Tetapi ternyata dia sering menusuk dari dalam, sering membuat barisan saf umat ini hancur berantakan. Nah, Rasul itu menyuruh kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat beliau, untuk mencatat nama-nama orang munafik. Ya, Rasul melarang betul kepada Hudzaifah ibnul Yaman untuk membocorkan nama-nama ini. Ya, bahkan WikiLeaks pun itu nggak bisa membocorkan itu. WikiLeaks itu nggak bisa membocorkan, CIA nggak bisa bocorkan, saking hebatnya, saking amanahnya siapa Hudzaifah ibnul Yaman. Tapi karena dipaksa terus Hudzaifah ibnul Yaman, saya nggak akan bocorkan nama, tapi saya akan bocorkan jumlah. Bapak Ibu tahu nggak berapa jumlah orang munafik yang dicatat oleh Hudzaifah ibnul Yaman? Ada yang tahu? Berapa? Yang tahu sekarang? 10, Ustaz. Berapa? 40. Bukan. Kata saya 40. 20. 20. 20 itu nomor pertama itu. 70.000. 70.000, Pak. Subhanallah. 70.000. Ya. Itu yang 20 itu yang nama-nama besar, yang namanya sempat mengganggu keluarga Nabi. Mengganggu siapa? Mengganggu Aisyah, bahwasanya melakukan skandal dengan Sofwan bin Mu'attal. Siapa itu? Nomor 1 itu munafik, dia nomor 1. Siapa dia itu? Siapa yang memfitnah Aisyah? Abdullah bin Ubay. Abdullah itu nomor 1 itu, the king of hypocrite itu nomor 1. Ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 20 itu yang besar-besar, yang memang namanya disebutkan. Mohon maaf, kisahnya disebutkan dalam Quran, dalam banyak hadis Nabi. Tapi ada yang kecil-kecil juga tuh. Itu sampai 70.000. Saya tanya kepada bapak-bapak, itu yang ikut haji wada, berapa jumlah sahabat yang ikut haji wada? 100.000. 100.000. Yang disebutkan munafik 70.000. Lebih banyak yang munafik, lebih banyak yang enggak, coba kira-kira. Allah. Subhanallah. Itu zaman Nabi. Subhanallah. Nabinya masih hidup ketika perang Badar nih, ya, mau pulang ke Madinah, itu sempat sedikit terjadi clash terkait apa? Pembagian harta ghanimah. Subhanallah. Itu nabinya masih ada. Nah, makanya ini urusan power sharing nih, bagi-bagi kue. Umat Islam suka berantem di sini. Makanya kita berharap nih, ya, saudara kita yang di Afghanistan nih, jangan berantem ketika bagi-bagi kue nih. Ya, ketika berjuang sama-sama, ketika sudah berhasil mukul mundur penjajah, berantem. Terkadang di situ tuh ujiannya tuh. Subhanallah. Apalagi ada ujian yang lain, yang ini yang mengganggu akidah. Subhanallah. Dan itu terkadang yang mengatakannya bukan orang lain. Ya, bukan orang lain, bisa jadi cari muka dan lain sebagainya. Nah, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan Islam, itu Nabi menjelaskan tuh fitnah-fitnah yang akan mengganggu keislaman kita, ya, yang akan mengganggu keislaman kita. Jadi
Bisa sampai goyang itu. Makanya, oke, kalian nggak bisa bela Islam. Oke, kalian tidak bisa survive dengan Islam. Nggak bisa bela Quran kalian, nggak bisa bela Nabi kalian, nggak bisa bela ulama kalian. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minimum, ya, minimum jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, kita baca hadisnya ini ya. Apakah semua agama benar? Babu kasris salib wa qatlil khinzir. Ini bab menjelaskan tentang menghancurkan salib dan membunuh babi. Nah, judulnya aja udah nggak Pancasilais nih. Tapi dalam Sahih Bukhari begini judulnya Kang Asep. Judul urusan akidah. Urusan akidah itu nggak bisa di apa itu ya, di hiperbol, nggak bisa. Ya. Subhanallah. Jadi judulnya Babu Kasris Salib. Ini yang punya hadisnya. Ini hadis nomor 2476. Ya. Babu Kasris Salib wa qatlil khinzir. Ini bab menjelaskan kalau salib itu harus dipecahkan, dihancurkan. Wa qatlil khinzir, dan membunuh babi. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Zuhri, qala akhbarani Sa'id bin Musayyab sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, ya, dari Zuhri. Zuhri ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah ketua Satgas penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi. Ya, saya ulangi lagi nih. Zuhri ini dia adalah seorang tabi'in yang diminta oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi ketua Satgas penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selama 717 tahun itu hadis Nabi belum dibukukan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat 632 sampai 717. Berapa tahun tuh? 717 kurangi 632 berapa tuh? Ada yang bisa ngitung nggak? 661 kurangi 30 berapa? 661 kurangi 30, 631 ya. 629. Nah, 629. Jadi kemudian 629 717 717 kurangi 629. Berapa tahun tuh, Pak? 717 kurangi 629. 50-an tahun. 88 ya. Berapa? 717 dikurang 629, maksudnya 88 ya? Ya, berarti sekitar 88 tahun setelah Nabi wafat itu hadis Nabi belum dibukukan, Pak. Nah, diangkatlah seorang Ibnu Syihab Az-Zuhri ini, Pak, nih, ya, untuk menjadi ketua Satgas penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh siapa? Oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak. Ya, oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebentar nih, saya ingin menjelaskan ini dulu sebentar nih ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu kedatangannya, Pak, ya, itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Ada yang bisa sebut ayatnya nggak? Ya, itu Umar bin Abdul Aziz, kedatangan diisyaratkan Al-Quran. Hebatnya nih, Pak. Kalau Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, ya, akhlaknya, kemuliaannya disebutkan oleh Al-Quran biasa, Pak, biasa. Kenapa Khulafaur Rasyidin nggak tanggung-tanggung, Pak? Sampai Abu Bakar Siddiq itu dahsyat betul, mulianya itu kasroh aja jadi domah. Itu Abu Bakar Siddiq. Lihat surat Al-Fatih ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsih. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Bima ahada alaihi Allah. Harusnya gimana bacanya? Bima ahada alaihi. Karena ada ala, harusnya kasroh jar. Tapi karena hi-nya itu Abu Bakar, Pak, ya, itu dipindah hi jadi domah tuh. Subhanallah.
Karena kasroh itu artinya pecah-pecah tuh ke bawah. Bawah itu artinya hina. Abu Bakar tidak pernah hina, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadinya kasroh, karena kasrohnya itu Abu Bakar, pindah jadi domah. Bima ahada alaihullah. Luar biasa. Nah, kalau ayat Quran membahas Khulafaur Rasyidin, wajar. Umar disebutkan fatwanya itu 12 kali, Pak, dalam Al-Quran. Dahsyat. Bahkan kata Nabi, andaikan ada Nabi setelah aku pilih Umar. Subhanallah. Begitupun Utsman. Begitupun Ali, kisahnya dibahas dalam hijrah Nabi SAW. Wajar. Tapi ini ada pemimpin, ada khalifah, bukan Khulafaur Rasyidin, tapi namanya diisyaratkan dalam Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-An'am ayat 165. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin yang bijak, ya. Dan Allah mengangkat derajat kalian lebih tinggi ketimbang yang lain. Dengannya Allah menguji kalian. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat siksaannya, tetapi Allah juga sangat pemurah lagi maha pengampun. Nah, ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika turun, ini Nabi sedang ada di tengah-tengah antara Umar dan Utsman. Ketika ayat ini turun, Nabi langsung, Pak, menjelaskan, mensyarahkannya dengan hadisnya. Di elus-elusnya pundak Umar bin Khattab. Seraya Nabi bersabda, la dina illa bid-daulah. Tidak ada agama tanpa ada negara. Subhanallah. Lantas Nabi mensyarahkan Al-An'am 165 pun dengan hadisnya seraya mengelus-ngelus Utsman, ya. Lalu Nabi bersabda, la takhruj minas sultani bai'ah fa inna man kharaja minas sultani bai'ah mata jahili. Jangan pernah kalian mencabut dari seorang sultan, pemimpin, yaitu bai'at. Barang siapa mencabut bai'at kalian dari seorang pemimpin yang adil, mati kalian, matinya mati jahiliyah. Seolah-olah Rasul memprediksi nanti pada masa Utsman akan terjadi chaos, akan terjadi banyak pemberontakan. Tolong jangan ragukan kearifan Utsman, keadilan Utsman, kebenaran Utsman. Subhanallah. Nabi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau jalan ya, ada di tengah Umar, ada di tengah Utsman, tuh senangnya luar biasa. Sering bergelayutan, tahu ya? Bapak Ibu kalau melihat orang berjalan bertiga, tuh yang tengah-tengah terkadang suka suka menggelayut. Nah, itulah Nabi. Jadi Nabi senang betul tuh kalau ada di tengah Umar, ada di tengah Utsman. Kenapa? Karena Nabi mengisyaratkan nanti dari keduanya akan punya keturunan, subhanallah, yang kepemimpinannya dirindukan oleh dunia, dirindukan oleh akhirat. Siapakah dia? Umar bin Abdul Aziz. Menjabat nggak lama dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menjabat hanya 2 tahun setengah. Separuh dari kepemimpinannya Kang Asep. Kang Asep menjabat berapa tahun Kang Asep? Kang Asep menjabat 5 tahun. Subhanallah, ya. Sudah 2 kali Kang Asep menjabat, mau nambah lagi. Subhanallah. Ini Umar bin Abdul Aziz, ya, kepemimpinannya sebentar aja. Ya, hanya 2 tahun setengah. Tapi prestasinya mendunia, bahkan mengakhirat. Subhanallah. Umar bin Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Jadi nasabnya dari ibu sampai kepada Umar bin Khattab. Nasabnya dari ayah, Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Affan. Nasabnya dari ayah ketemu dengan siapa? Utsman bin Affan. Subhanallah. Pertemuan 2 kemuliaan tuh, Pak, tuh ya. Prestasi Umar bin Abdul Aziz bukan hanya mendunia, tapi mengakhirat, Pak. Prestasi pertama Umar bin Abdul Aziz, Pak, banyak yang zakat, banyak yang sedekah pada masa Umar bin Abdul Aziz, Pak. Tapi tak seorang pun mau menerima zakat, tak seorang pun mau menerima sedekah. Kenapa? Negara hadir, Pak.
negara hadir memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Satu kepala 1.000 dinar. Padahal pada masa Umar bin Abdul Aziz, Suriah yang kaya dengan minyak, Pak, itu minyak yang belum dieksplorasi, Pak, belum diangkat, Pak. Kayak Singapura. Singapura punya resources minyak nggak? Saya tanya kepada Bapak Ibu. Nggak ada. Hah? Ustaz. Nggak ada. Tapi siapa yang mengatakan Singapura negara miskin? Ada nggak? Nggak ada. Subhanallah, Bapak Ibu kan tawafnya di mana? Di Orchard Road di sana itu. Setiap Sabtu Minggu. Subhanallah. Dia nggak punya minyak dia. Tapi kebijakannya luar biasa. Sama. Umar bin Abdul Aziz, Pak. Belum mengeksplorasi minyak, Pak. Oils. Belum tuh. Subhanallah. Tapi kayaknya luar biasa. Kenapa? Karena menekan korupsi zero, Pak. Subhanallah. Ya. Nggak ada orang nerima zakat. Nggak ada orang nerima sedekah. Yang zakat banyak. Yang sedekah banyak. Kalau kita sebaliknya. Yang zakat kurang. Yang sedekah kurang. Yang menerima zakat, menerima sedekah banyak. Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena negara hadir pada masa Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ya. Coba lihat. Umar bin Abdul Aziz tuh, Pak. Dialah orang pertama yang menyusun apa itu nih, karena ada Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, jadi saya nggak mau harus menjelaskan dulu ketika kuliah di Timur Tengah, setiap nama perawi, Pak, yang muncul di sanad itu harus dijelaskan ya, belum sampai ke matan, masih kejauhan sebentar nih, ini karena terkait Ibnu Syihab ya. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau yang menyusun tuh, Pak, tuh, tata kelola sistem apa itu sistem kepegawaian. Kalau kita kan ada 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Nah, itu sebetulnya substansinya itu disusun oleh siapa itu? Oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak. Nah, kalau pada masa kita terkadang orang sudah jadi ASN, PNS, itu nggak sedikit tuh. SK-nya pesantren, betul nggak? Hah? SK-nya disekolahkan itu, banyak betul. Kenapa? Karena beli rumah nggak mungkin berdasarkan apa itu gaji bulanan, nggak mungkin, Pak. Tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, Pak, dahsyat betul. Ketika seseorang itu berhasil diangkat menjadi pegawai negara, Pak, menjadi pegawai pemerintah, maka gajinya bisa dijamat takdim 12 bulan yang akan datang itu diterima tuh, Pak. Di mana? Di bulan pertama. Ini menurut saya sebuah strategi yang hebat. Kita biasanya dapat bonus ya, ketika IQ, indeks kinerja utama itu berhasil, ya kita berprestasi, kita dapat bonus. Jadi bonus belakangan. Kalau Umar bin Abdul Aziz enggak, Pak, bonus di depan, prestasi di depan tuh, Pak. Subhanallah. Semua dikasih hak yang sama. Gaji pokok dikasih bonus tuh, Pak. Jadi orang semangat. Ya, kalau bonus belakangan ada yang dapat, nggak ada yang enggak. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz, Pak, kalau bonus di depan semua orang dapat. Kenapa? Karena negaranya survive. Welfare state tuh, Pak, tuh. Dan gaji itu subhanallah, itu bisa ditarik jamaah takdim di muka, Pak. Ini kira-kira kalau para PNS kita, SN kita nih, gajinya 12 bulan yang akan datang ditarik di awal, kira-kira SK pesantren nggak kira-kira? Enggak, Pak Ustaz. Nggak perlu pesantren, subhanallah. Jadi Umar bin Abdul Aziz bukan sekedar beriman dia, tapi seorang ahli strategi, Pak, dalam ekonomi, dalam mengendalikan negara. Dahsyat betul tuh. Jadi gimana orang perlu zakat, gimana orang perlu sedekah, orang negara hadir. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prestasi Umar bin Abdul Aziz itu, Pak, ya, ketika dia yakin dengan sebuah kebenaran dan ini adalah jalan sebuah keadilan, dia lakukan tuh, Pak. Walaupun itu akan, mohon maaf ya, akan berimbas buruk untuk kekuasaan, tetap dia lakukan. Selama 56 tahun Daulah Umayyah atau Umayyah Empire itu mengeluarkan kebijakan yang bertentangan, Pak, dengan hukum Allah, hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sejak tahun 661 Masehi sampai tahun 717, berarti 56 tahun tuh ya. Itu khutbah rukunnya ditambah jadi 6. Ya, pertama rukun khutbah itu memuji Allah, yang kedua bersalawat kepada Rasulullah, yang ketiga mengucapkan salawat kepada Rasul, yang ketiga membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, keempat
wasiat takwa, yang kelima doa kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat. Cuma 5 Pak. Tapi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau diangkat menjadi khalifah 661 Masehi, beliau menambahkan rukun khutbah jadi 6. Apa itu? Mencaci Ali di muka umum, mencaci Ali di mimbar-mimbar Jumat tuh Pak tuh. Ya, sejarahnya kan Hasan bin Ali ketika beliau menjadi khalifah Pak, pasca ayahnya wafat, itu keadaan keamanan kaum muslimin dalam kondisi chaos, instabilitas di mana-mana. Dalam rangka membangun soliditas, ya, kemudian persatuan umat Islam, maka Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan 2 syarat. Syarat pertama, wahai Muawiyah, saya akan berikan kekuasaan kepada Anda, tapi jika Anda selesai menjabat sebagai khalifah, tolong berikan lagi jabatan itu kepadaku. Kalau aku sudah wafat, berikan jabatan itu kepada umat, biar umat yang memilih siapa pemimpinnya. Tapi ternyata Hasan bin Ali usianya pendek, Muawiyah usianya panjang. Beliau menjabat sampai berapa tahun? Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai raja, ada yang tahu? 20 tahun. Ya, ternyata beliau memberikan kekuasaan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Syarat yang kedua, wahai Muawiyah, aku akan berikan kekuasaan kepada Anda, tapi jangan lupa, ya, Anda tidak boleh mencaci ayahku di depan mimbar. Anda tidak boleh mencaci ayahku di muka-muka umum. Ditolak tuh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku tidak mau menerima syarat itu. Tapi walaupun demikian, Hasan bin Ali tetap menyerahkan kekuasaan itu kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sejak 661 Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi penguasa Daulah Umayyah, rukun khutbah ditambah jadi 6, yaitu dengan mencaci Ali, Pak. Ternyata bukan hanya rukun khutbah, di forum-forum umum resmi dan tidak resmi, Pak, Ali itu dicaci itu, Pak tuh. Subhanallah. Nah, Umar bin Abdul Aziz tampil. Ini yang sudah berjalan 56 tahun ini nggak benar ini. Ini harus diamandemen ini. Nah, ini amandemen syar'i ini. Ini harus diamandemen ini. Subhanallah. Akhirnya dia keluarkan keputusan khalifah bahwasannya rukun khutbah kembali lagi 5. Tidak boleh Ali dicaci. Dicoret rukun khutbah yang ke-6. Akhirnya rukun khutbah yang ke-6, Pak, itu diganti dengan kalimat apa? Diganti dengan kalimat Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. An-Nahl 92 itu ya. Diganti itu dengan kalimat itu. Makanya kita kan di khutbah Jumat, khutbah kedua kita baca itu kan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak mengatakan ini rukun khutbah yang ke-6, tidak. Hanya mengganti cacian dengan kalimat Qur'aniyah itu, Pak. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, Pak, di sidang istimewa oleh Dewan Khalifah, Pak, oleh Dewan Kerajaan. Wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa Anda mengamandemen konstitusi Bani Umayyah yang itu sudah berjalan turun-temurun sejak 56 tahun yang lalu? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Ini silahkan ambil jabatanku, cabut kekuasaanku, ketimbang aku tidak bisa mempertanggungjawabkan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu itu, Pak. Akhirnya didukung tuh oleh siapa? Oleh para ulama. Ketika itu para ulama nggak berani, Pak, dengan terpaksa harus mencaci Ali di muka-muka umum tuh. Subhanallah. Tapi ketika ada khalifah yang baik, yang adil, yang berani, Pak, subhanallah, walaupun keberaniannya itu akan mengganggu kekuasaannya, tetap berjalan tuh, Pak. Berapa itu? Berapa tuh prestasinya? 2 ya? 3. Prestasi Umar bin Abdul Aziz yang ketiga. Nah, ini nih. Apa itu? Dia menjadi pemimpin yang sangat sederhana, Pak. Bukan berarti dia nggak mampu. Umar bin Abdul Aziz orang kaya. Sebelum jadi khalifah jadi gubernur dia. Gubernur Madinah. Subhanallah. Yang bagusnya begitu tuh. Pemimpin yang baik tuh sebelum dia menjabat, dia punya jabatan sebelumnya. Bisa memimpin daerah yang baik. Ini yang dipimpin nggak tanggung-tanggung, Pak. Madinah. Oh, subhanallah. Ini kira-kira Madinah ini kalau Indonesia ini kira-kira provinsi mana?
Oh, pertanyaannya berat ya. Subhanallah. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi khalifah gubernur Madinah, Pak, dan luar biasa. Ya, ketika beliau menjadi gubernur dahsyat betul. Ketika diangkat menjadi khalifah, Pak, seluruh hartanya. Jadi bukan sekedar LHKPN, lapor kekayaan harta kepada negara, enggak, tapi apa itu? SLKPN, SKPN. Serahkan kekayaan kepada negara. Diserahkan semuanya tuh, Pak. Subhanallah. Anaknya, istrinya, kekayaannya diberikan semua kepada negara. Ada gubernur Syam kirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah, kami ini kekurangan ini dana untuk biaya ATK, alat tulis kantor, tolong tambah ke dong budget APBN untuk ATK. Dijawab surat gubernur Syam tersebut oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Andaikan suratku sampai, ya, andaikan suratku sampai dan kau baca, tajamkan pena kalian. Tulis seluruh kebutuhan provinsi kalian dalam satu kertas. Oh, lihat tuh. Karena tidak ada yang lebih berbahaya kecuali yang mengganggu baitul mal umat Islam. Luar biasa, Pak. Ya. Ketika beliau menjadi gubernur, Pak, ada seorang pejabat panglima yang mengganggu tuh, Pak, jalannya roda pemerintahan di provinsi mana? Di provinsi Madinah. Siapa dia? Panglima Hajjaj bin Yusuf tuh, Pak. Ini sejarah kelam umat Islam nih, Pak, ya. Panglima perang yang bengis sekali itu, Pak. Difitnah akhirnya siapa? Umar bin Abdul Aziz oleh Panglima Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya sebagai gubernur beliau diberhentikan, Pak, oleh Khalifah ke-7 Bani Umayyah oleh Sulaiman bin Al-Walid tuh, Pak. Walaupun nanti Sulaiman bin Al-Walid tuh mohon maaf dia menyesal tuh, Pak. Ketika singkat cerita Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, ya, menjadi khalifah, itu Hajjaj bin Yusuf, Pak, yang dulu sempat nyinyir, membuli, memfitnah Umar bin Abdul Aziz, Pak, datang ke khalifah. Dua putra Anda itu, ya, Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, itu keduanya cakap jadi gubernur. Keduanya tampan, tangkas berperang, cerdas, berani. Layaklah khalifah untuk menjadi apa? Untuk menjadi gubernur. Subhanallah. Ini kira-kira Hajjaj bin Yusuf datang ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz ngomong gitu, kira-kira tujuannya apa tuh kira-kira? Ada yang tahu? Maaf. Hah? Minta maaf atas penyesalan. Penyesalan atau cari muka, Pak? Cari muka. Itu subhanallah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Pengawal, ada pedang yang nganggur nggak? Subhanallah. Dikasih pedang. Ini saya baca tasbih 3 kali, kau masih ada di hadapanku, saya tebas leher Anda. Subhanallah. Begitu tuh, Pak. Nggak lantas dipuji langsung apa? Nggak. Umar bin Abdul Aziz tuh, Pak, luar biasa dahsyat. Dan yang terakhir nih, Pak, ya, itu prestasi Umar bin Abdul Aziz yang mendunia bahkan mengakhirat. Beliau pernah berkunjung ke sebuah distrik di Suriah namanya Aleppo. Ketika waktu zuhur nggak ada yang azan, ya, tidak ada yang sholat zuhur. Kok kalian tidak sholat zuhur? Tidak ada azan zuhur, Khalifah. Hari ini kami sholat zuhurnya di asar. Ketika datang waktu maghrib, kalian kok nggak azan maghrib? Kalian kok nggak sholat maghrib? Khalifah, hari ini kami sholat maghribnya di isya dan sholat subuh. Jadi kalian sholatnya hanya 3 waktu. Iya, Khalifah. Bukankah Quran mengatakan demikian? Nanti surat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikan sholat karena adanya matahari. Nggak disebut zuhur asar, ada matahari. Ila ghasaqil lail, waktu yang kedua waktu malam. Nggak disebut maghrib isya. Yang disebut waktu malam doang. Wa Quran al-fajr, dan waktu subuh. Tuh lihat, Khalifah. Dalam Quran, sholat itu cuma 3 waktu, Khalifah. Subhanallah. Marah Umar bin Abdul Aziz. Tidakkah kalian baca hadis Nabi? Tidakkah kalian mempelajari sunnah Nabi? Tidakkah ada ulama sunnah, ulama hadis di sini? Nggak ada, Khalifah. Sudah tidak ada ulama sunnah, tidak ada buku yang bisa kami baca dari hadis Nabi, tidak ada buku yang bisa kami baca dari sunnah Nabi. Jadi kami semua pegangnya Al-Quran doang. Nangis Umar bin Khattab. Ya, nangis Umar bin Khattab. Tersungkur dia, sujud dia, lalu dia bermunajat. Seraya dia berdoa dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu.
A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Nah, ini kalimatnya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku berikan jabatan yang pernah aku berikan kepada aku, nggak pantas aku jadi khalifah. Kenapa? Kok sampai hadis Nabi aja nggak dibukukan? Sunnah Nabi aja nggak dibukukan, Pak. Subhanallah. Itu ketika itu, Pak, Umar bin Abdul Aziz mau mengundurkan diri, Pak. Mau mengundurkan diri. Kenapa? Kok ini sudah setahun menjabat, hadis Nabi belum dibukukan. Subhanallah. Berdosa sekali Umar. Allahu Akbar. Begitu tuh Pak tuh. Ini yang dimaksud dengan apa nih? La dina illa biddaulah. Tidak ada agama tanpa ada negara. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, Pak, dia mengeluarkan kebijakan, menyusun, Pak, panitia penulisan hadis Nabi. Ketuanya siapa? Az-Zuhri. Nah, ini maksud saya nih. Ya, jadi dia ini termasuk salah seorang perawi dalam apa ini, Pak? Dalam hadis Bukhari. Subhanallah. Berarti Az-Zuhri ini, Pak, dia thiqah tidak? Adil tidak? Jujur tidak? Ya, gitu. Tentu thiqah, tentu jujur, Pak. Nggak sembarang Imam Bukhari mengambil perawi, Pak. Apa artinya? Semua pejabat yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak, kalau Bapak lihat ya, dalam manaqib Umar bin Abdul Aziz itu, semua pejabat tersebut itu seluruhnya namanya masuk dalam sanad Sahih Bukhari. Luar biasa. Kalau bisa menyusun pejabat begitu tuh ya. Bagaimana siqahnya, bagaimana adilnya, bagaimana jujurnya. Subhanallah. Bukan sekedar wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Kalau kita begitu tuh ujung-ujungnya tuh. Nah, ini maksud saya ya. Jadi Az-Zuhri ini itu ketua Satgas, Pak, penulisan Sahih Bukhari. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz tuh, subhanallah, menyusun kepanitiaan. Pemimpinnya siapa? Ketuanya siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu yang di daerah mana? Di daerah non-Hijaz. Ketua Satgas di Hijaz, siapa itu? Cicitnya Abu Bakar Siddiq, gubernur Madinah. Muhammad bin Abi Bakr bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Itu gubernur Madinah, Pak. Diangkat untuk menyusun hadis-hadis Nabi yang ada di daerah Mekah, Madinah, Hijaz. Gitu ya. Baik. Dari Az-Zuhri qala, ia berkata, akhbaroni Sa'id bin Musayyab. Ya, Sa'id bin Musayyab yang mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yanzila fikum ibnu Maryam. Ya, sampai turun di antara kalian putra Maryam. Siapa itu? Maryam, Isa. Isa. Ya, jadi kiamat besar tidak akan terjadi sampai datang Al-Masih, Pak. Isa ibnu Maryam. Hakaman. Sebagai hakim, muqsiton yang sangat adil. Fayak siro. Ketika dia turun ke bumi itu kapan? Nabi Isa turun ke bumi kapan? Ada yang tahu? Jam berapa gitu? Ada yang tahu? Itu penjelasannya dalam Sahih Muslim. Ketika turun ayat, wa min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mautih. An-Nisa 159. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab kecuali beriman kepada Isa ketika Nabi Isa turun sebelum wafatnya. Subhanallah. Nah, di situ dijelaskan tuh ya dalam Sahih Muslim, Nabi Isa turunnya waktu subuh. Waktu subuh. Makanya kalau yang ketiduran, kesiangan nggak bisa ngelihat Nabi Isa tuh. Ya. Nah, ketika itu Imam Mahdi akan menunaikan sholat apa? Sholat subuh, Pak. Tiba-tiba Nabi Isa turun tuh, Pak. Akhirnya Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa untuk turun. Ya. Apa kata Imam Mahdi? Amma bina. Imami kami. Amma bina ya Nabi Allah. Imami kami, wahai Nabi Allah. Subhanallah. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? La. Lastu nabiyan. Aku bukan nabi. Ya. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Ketika aku turun setelah wafatnya Muhammad, aku manusia biasa. Paham ya?
Aku manusia biasa. Jadi ketika turun nggak disebut nabi lagi tuh. Makanya dalam Sahih Bukhari istilahnya hakaman. Seorang hakim tuh Pak, bukan nabiyan muksitan, bukan seorang nabi yang adil, bukan, tapi hakaman, seorang hakim manusia biasa yang adil. Turun tuh, akhirnya bermakmum kepada siapa? Kepada Imam Mahdi. Maka ketika itu Dajjal tuh Pak, tubuhnya meleleh. Subhanallah. Nah, ketika Nabi Isa turun ke muka bumi, fayaksiras salib, Nabi Isa menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi-babi. Wa yadh'ul jizyata, ya, wa yadh'ul jizyata, dan tidak memperlakukan lagi pajak. Subhanallah. Nggak boleh orang dipajaki itu Pak tuh. Tetapi bagi yang tidak mau beriman kepada Quran, tidak mau beriman kepada sunnah, mereka wajib bayar pajak. Ini seperti ketetapan Nabi siapa nih Pak? Nabi kita Muhammad SAW. Karena jizyah itu, pajak itu pada masa Rasulullah SAW adalah jaminan apa? Jaminan keamanan. Subhanallah. Wa yaqbidul mal, dan Isa alaihissalam itu memegang kendali harta, hatta la yaqbalahu ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah, yang mau menerima zakat. Tuh Pak tuh. Subhanallah. Jadi Nabi Isa ketika menghancurkan salib, membunuh khinzir, babi-babi, pada saat yang bersamaan mengatakan dengan tindakan tersebut bahwa agama sebetulnya berapa Pak? Satu, agama satu Pak. Dan satu-satunya yang benar itu agama apa tuh Pak? Islam. Subhanallah. Subhanallah. Nah ini harusnya yang menjadi literasi ini Pak, ya, akidah kita. Subhanallah. Lihat Ali Imran ayat 19. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukanlah Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tapi Ibrahim adalah nabi yang lurus, musliman, muslim. Subhanallah. Gak cukup sampai di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lihat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anak keturunannya dan kepada Yakub, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Maka jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan apa? Islam, Pak. Subhanallah. Tidak bisa agama Nasrani itu dipelajari awal kejadiannya dimulai pada masa Isa, Pak. Nggak bisa. Jadi Yahudi, Nasrani itu hanya istilah keturunan saja tuh Pak. Tapi sebetulnya agama para nabi adalah agama Islam alaihissalam. Nah, hari ini yang kayak gini, ini jangan sampai, mohon maaf, kita kita mudah terpengaruh. Harus kokoh. Ini sawabit dalam agama, ya, sawabit dalam agama. Isa saja, ya, itu dalam Quran mengatakan, ya, Quran mengatakan wa ma qataluhu, tidaklah Isa dibunuh, wa ma salabuhu, tidaklah Isa disalib, walakin syubbiha lahum, tetapi yang diserupakan dengan Isa alaihi salam. Nah, kemudian yang di bawahnya wa min ahlil kitab, tidak ada seorang ahli kitab kecuali beriman kepada Isa alaihi salam. Ketika itu Isa sebelum dia, kalau dalam An-Nisa 159 Pak, ya, dalam dijelaskan hadisnya oleh Sahih Muslim. Jadi sebelum Nabi Isa itu menghancurkan salib, membunuh babi itu Pak. Ini kan dua hal yang sangat fundamental dalam agama sahabat-sahabat kita itu Pak, ya. Dua simbolik, yaitu salib dan babi itu Pak. Walaupun memang tidak semua orang Nasrani makan babi. Ada namanya Kristen apa itu yang nggak makan babi? Ada yang tahu nggak? Kristen Advent, ya. Kristen Advent dia nggak makan babi, nggak makan Injil. Natalnya pun bukan di 25 Desember, tapi di Agustus. Kalau nggak salah di musim panas itu, atau di Juli itu, ya. Subhanallah. Tapi mayoritas bahwa Nasrani itu dua hal itu, salib dan babi, itu menjadi dua simbol besar. Oleh Isa akan dihancurkan Pak. Nah sebelum menghancurkan salib, membunuh babi, Isa mengatakan, Ana Abdullah. Seperti yang pernah beliau katakan, ya, dalam surat Maryam ayat 25.
Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiy. Aku ini hamba Allah yang Allah jadikan aku seorang nabi dan aku diberikan Alkitab. Oh, subhanallah. Nah, jadi aku bukan anak Tuhan, aku hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Isa akan mengatakan demikian tuh, baru setelah itu dia membunuh apa? Dia menghancurkan salib, kemudian dia membunuh khinzir. Ya, membunuh khinzir. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Artinya bahwa Nabi Isa itu kalian yakin itu salah. Makanya akan dikoreksi itu, Pak. Itu sebabnya dalam kitab Akhbaru Makkah, Pak, ketika Ibunda Aminah mau melahirkan, dari 4 perempuan dari 4 perempuan mulia yang hadir ketika persalinan Ibunda Aminah, 1 dari 4 itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Ibunda Maryam. Assalamualaikum ya Aminah. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anti ya siapa anda wahai ibu? Ana Maryam ummul masih. Aku ibunda Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Lima ji'ti ya kenapa kau datang ibu? Aku datang untuk mengucapkan selamat atas kelahiran putramu. Ini dialog imajiner ya. Ya, ini yang meriwayatkan hadis ini, Bapak Ibu tahukah siapa dia? Yang meriwayatkan ini 3 orang. 1, ibunya Utsman bin Affan. Yang kedua, ibunya Abdurrahman bin Auf. Karena itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan tuh masuk Islamnya paling gampang tuh, Pak. Kenapa? Karena ibunya cerita. Itu Nabi Muhammad itu, ibunya itu, Ibunda Aminah itu lahirnya dahsyat, lahirnya aja mukjizat. Subhanallah. Mendengar, walaupun nggak kelihatan apa itu bentuknya, nggak kelihatan rupanya tuh, Pak. Tapi ada dialog imajiner. Perempuan ketiga yang menyaksikan ini, Pak. Siapa itu? Ummu Aiman. Karena itu Ummu Aiman cerita kepada putranya. Ya, bagaimana yakinnya putranya Ummu Aiman tentang Rasulullah Muhammad. Kenapa? Lahirnya aja mukjizat. Ya, ibu-ibu yang mulia itu hadir dalam persalinan ibunya. Siapakah putra Ummu Aiman yang sangat membela kepada Rasul lalu diangkat menjadi panglima di usia yang sangat belia, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu Bapak Ibu? Usamah bin Zaid, betul. Bapaknya Zaid bin Harisah. Subhanallah. Bapak Ibu kenal Pak Dirman ya, itu panglima tertinggi kita. Meninggal pada usia berapa tahun? 34 tahun. Ketika diangkat menjadi panglima TKR, Pak. Panglima tertinggi Indonesia, itu ada sebagian perwira, mohon maaf ya, kelompok-kelompok kelompok-kelompok Soekarno yang sebelah kiri, dia masih muda kenapa kau jadikan panglima tertinggi gitu. Itu Pak Karno ketika itu belum terkontaminasi, Pak. Subhanallah. Karena dia belajar Islam betul dari Haji Omar Said Cokroaminoto. Apa jawab beliau? Ada yang lebih muda katanya dari Pak Dirman. Pak Dirman itu, Pak, meninggal usia belum 40, 34 atau 36 tuh ya. Beliau memimpin peperangan yang paling berat itu Palagan Ambarawa. Ya, Oktober sampai Desember tuh ya, 3 bulan 1945 menang tuh, Pak. Ya. Itu menang. Umurnya nggak panjang, Pak. Kurang dari 40 tahun, Pak. Tapi subhanallah, kontribusinya bagi Indonesia udah berjalan 76 tahun, Pak. Apa jawab Pak Karno, Pak, ketika sempat diminta mempertimbangkan kembali, Pak, mengangkat seorang Sudirman oleh kelompok-kelompoknya anak buahnya Mussolini itu, Pak, tuh. Apa jawab Pak Karno? Dalam sejarah bangsa, dalam sejarah Islam, ada pemimpin itu panglima perang tertinggi umurnya itu lebih muda dari Dirman katanya. Siapa itu? Usamah bin Zaid, 17 tahun tuh, Pak. Subhanallah. Hebat jawabannya. Nah, Usamah bin Zaid itu dapat riwayat dari ibunya Ummu Aiman. Makanya beliau yakin betul kepada Nabi Muhammad SAW. Balik lagi. Ini Ibunda Maryam. Kenapa ibu hadir dalam persalinanku? Karena aku memohon maaf atas ulah umat putraku. Ya, Tuhan, putraku dianggap anak Tuhan. Aku dianggap sebagai istri Tuhan, ibu Tuhan dan lain sebagainya. Aku mohon maaf. Tuh,
Luar biasa tuh Pak. Itu dialog imajiner tuh Pak. Tuh. Ya, riwayatnya harus dari Utsman, riwayatnya harus dari Abdurrahman bin Auf atau dari Usama bin Zaid. Begitu tuh ya. Ah, ah. Ini aja siap apa itu? Vatikan Pak, bahwa semua agama boleh mengklaim paling benar. Kami pun Vatikan bahwa Katolik Roma adalah agama Tuhan yang paling benar. Semua mengklaim begitu. Jadi tidak benar mengatakan bahwa semua agama benar. Nah ini maksud saya, hati-hati anak-anak kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kata Aisyah, "Anlamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tauhida qabla al-ahkam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tauhid, akidah sebelum Rasul mengajari kami hukum-hukum tuh Pak. Subhanallah. Begitu ya. Nah, Isa turun ke muka bumi sebelum datangnya hari kiamat besar, lalu menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Subhanallah. Sudah jam 6:10. Ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita simak pemaparan kajian Sahih Bukhari tentang tauhid yang aktual di masa ini untuk memperkuat tauhid. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas ataupun mau ditanyakan bisa disampaikan lewat chat ataupun bisa langsung bertanya langsung. Kalau belum, saya buka dengan pertanyaan saya aja, Ustaz. Silakan, Kang Asep sebentar. Itu hadis yang tadi saya baca, nomornya 2486 ya, Sahih Bukhari ya. 2486. Mangga Kang Asep. Baik, Ustaz. Ustaz, ini salah satu khalifah yang menginspirasi walaupun masa pemerintahannya nggak panjang, 2 atau 3 tahun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukan 2 atau 3 tahun, sebut aja yang pasti. 2 tahun setengah. Separuh dari kepemimpinan Kang Asep. Baik Pak Ustadz, ini dalam waktu yang sangat singkat tersebut kan fenomenal ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya apa sih rahasianya ya sehingga dalam kepemimpinan yang begitu singkat tapi prestasinya luar biasa dan bisa sampai sekarang gitu kita rasakan Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan bagus. Apa rahasianya? Menjabat singkat tapi padat di akhiratnya Pak. Bukan hanya padat di dunia tapi padat di akhirat. Ya. Itu ayahnya Umar bin Abdul Aziz, namanya Abdul Aziz bin Abdul Malik, pernah berdoa, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang bisa meneladani akhlak-akhlak Rasul, kepemimpinan Rasul, bahkan kalau beliau menjadi pemimpin, jadikan seperti Rasulullah SAW dalam memimpin." Dikabul doanya. Jadi kalau bisa nih, Bapak Ibu ngedoanya harus hebat-hebat. Jangan, "Ya Allah, jadikan anak saya tukang cilok." Ya. Bukan, mohon maaf, bukan nyinyir. "Ya Allah, jadikan anak saya tukang bubur." Boleh saja. Tapi kalau bisa, "Ya Allah, jadikan anak saya presiden yang bisa meneladani Rasulullah." Begitu tuh. Kenapa? Karena memang kita dianjurkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Wahhab, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Jadikan aku pemimpin yang bertakwa bagi umat yang bertakwa. Jadi yang bertakwa bukan hanya pemimpinnya, tapi siapa? Umatnya juga. Pada masa Ali Pak, itu banyak demonstrasi di mana-mana. Subhanallah. Ali nggak minta di demo, ya. Tapi demonstrasi luar biasa itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Itu dikritik Ali. Ya Ali. Itu pada masa Abu Bakar nggak ada demo, ya. Pada masa Abu Bakar orang semua taat-taat aja. Subhanallah. Apa jawab Ali? Benar. Pada masa Abu Bakar nggak ada demonstrasi. Semua orang taat kepada Abu Bakar karena rakyatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Rakyatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Karena itu kita minta bukan hanya yang adil, yang takwa itu pemimpinnya, tapi rakyatnya pun harus takwa, rakyatnya pun harus adil. Kenapa? Karena kepemimpinan adalah representasi Pak dari iman umat Pak, dari iman rakyat, iman masyarakat. Nah, di mana kata kunci itu seorang Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 719, 2 tahun setengah. Ya, jangan sebut 2-3 tahun Kang Asep, 2 tahun setengah. Ya. Itu prestasinya mendunia bahkan mengakhirat. Subhanallah. Nah, Umar bin Abdul Aziz pertama karena faktor doa. Ya, yang kedua dia sadar betul hadis Nabi SAW, ya.
Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia selalu mengulang-ulang Pak perkataan ini ketika ketemu pejabat, gubernur, wali kota, bupati itu Pak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sayyidul qaumi khadimuhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul qaumi khadimuhum. Tuan yang paling tinggi derajatnya di sebuah wilayah, di sebuah negara. Pemimpin, seseorang yang paling tinggi jabatannya di sebuah wilayah, di sebuah bangsa, di sebuah negara, khadimuhum adalah pelayan bangsa tersebut. Itu tuh Pak tuh. Itu tuh Pak. Subhanallah. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ini adalah pemimpin pertama yang punya pengawal, Pak. Punya pas pamres tuh Kang Asep. Jadi dia punya mobil apa itu? D1, Damaskus 1. Itu kendaraan itu ya. Subhanallah. Itu pengawalnya banyak. Pas pamkhohnya juga banyak. Pasukan pengawal khalifah. Gitu ya. Pas pamkhoh. Itu pada masa Umar bin Abdul Aziz Pak, pas pamkhoh ditiadakan. Ya, kendaraan dinas ditiadakan. Beliau menggunakan unta yang paling kecil yang beliau inginkan, karena unta yang paling bagus dihadiahkan pada negara untuk perang tuh Pak. Kenapa? Dia paham betul hadis Nabi. Sayyidul qaumi khadimuhum. Tuan di sebuah kaum. Berarti pemimpin di sebuah wilayah, di sebuah bangsa. Khadimuhum. Itu pelayan. Bukan yang dilayani ini Pak nih. Subhanallah. Kalau kita kan alhamdulillah ada gaji pokok kan? Ada remunerasi, gaji pokok 16 juta setiap tanggal 1, remunerasi tanggal 5, 59 juta, ada dana aspirasi 450 juta, dibayar 5 kali selama setahun, ada dana dapil, 140 juta, dibayar selama 8 kali, subhanallah, ada kunjungan ke dapil, subhanallah. Berapa itu? Berapa Kang Asep? Banyak. Betul. Semeliar ngitung nanti, aduh, subhanallah. Subhanallah. Jadi melayani, subhanallah. Kita baru hanya sampai kepada slogan melayani, melindungi, mengayomi. Nggak ada menangkapi, nggak ada itu. Subhanallah. Mana slogan siapa itu? Mengayomi, melindungi, melayani, mengayomi, melindungi. Ya, Bapak tahu tuh slogan siapa tuh ya? Subhanallah. Itu nyaris pada masa Umar bin Abdul Aziz tuh apa itu? Sel tuh kosong Kang Asep. Nggak sampai overcrowded, nggak ada. Apalagi sampai kebakaran, nggak ada itu. Subhanallah. Kosong, pong melompong. Kenapa nggak ada kejahatan? Kejahatan itu puncaknya apa coba kira-kira? Orang lapar. Orang lapar, kejahatan itu. Subhanallah. Ini bagaimana lapar? 1 kepala 1000 dinar. Yang zakat aja orang nggak mau nerima. Yang zakat banyak. Yang sedekah banyak, yang nerima nggak ada. Jadi di mana ada kejahatan Pak? Sampai Romawi Persia Pak mikir-mikir mau menyerang apa ini? Daulah Umayyah pada masa Umar bin Abdul Aziz Pak, nggak ada. Dahsyat betul. Jadi di mana kata kuncinya? Melayani. Ya, kemudian menghadirkan Allah bahwa ini nih amanah. Ya, ini nih amanah. Kita apapun kita lakukan untuk sebuah jabatan. Umar bin Abdul Aziz nggak mau tuh Pak. Dialah orang pertama ya, selain Khulafaur Rasyidin yang mengatakan ketika diangkat jadi khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Celaka kau Umar. Kenapa? Karena langit saja, bumi saja, gunung saja itu menolak menerima amanat. Betul nggak? Fa'abaina wa hamalahal insan, manusia nerima. Celaka kau Umar. Ternyata manusia itu engkau Umar, subhan. Itu mau apa Pak? Mau diserahkan lagi itu Pak jabatan khalifah. Subhanallah. Ini nggak ada istilah nambah tuh Kang Asep. Subhanallah. Ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi nih Pak, bahwa kekuasaan itu amanah. Maka setiap amanah harus ditunaikan. Pemimpin itu pelayan, bukan penguasa. Ya, pelayan, bukan penguasa. Subhanallah. Itu Kang Asep, wallahu a'lam. Jadi kalau ketemu gubernur ini dibacakan, disalami langsung. Sayyidul qaumi khadimuhum.
Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin di sebuah wilayah itu pelayan. Itu begitu tuh Pak tuh. Ya, itu begitu tuh Pak. Datang Raja Persia Pak, itu yang nyiapkan air siapa? Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, itu membuat susah pemimpin selanjutnya Pak Ustadz ini untuk ini. Jadi setidaknya ada 3 yang tadi ya, doa orang tua, berarti orang tuanya juga harus soleh dulu Pak Ustadz. Betul, karena ternyata dari ibu Umar bin Abdul Aziz, dari bapak Utsman bin Affan. Jadi terus Pak, karuhun-karuhunnya itu mesti bersih. Teko kalau airnya kotor, dituangkan ke gelas pasti kotor nggak? Pasti kotor. Berarti kalau pengen punya anak pemimpin yang hebat kayak Umar Pak, dari mulai kita Pak, kitanya harus bersih. Kitanya harus bersih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi ada 3 hal ya tadi, doa orang tua, kemudian bahwa beliau itu adalah pelayan, bukan yang dilayani, dan menghadirkan Allah bahwa jabatan itu adalah amanah. Silakan jamaah sekalian bisa bertanya langsung, ada yang kurang jelas ataupun yang mau ditanyakan. Pada ketakutan ini Kang Asep. Atau sudah jelas semua? Ya udah jelas semua lah. Mangga. Baik. Baik, Pak Ustadz, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, walaupun ini masih dalam virtual, kita dapat sesuatu, kita dapat inspirasi di pagi ini, dan mudah-mudahan bisa jadi kita amalkan inspirasi kita bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan, walaupun dalam waktu singkat, di luar dari Khulafaur Rasyidin ada Umar bin Abdul Aziz yang begitu bisa inspirasi buat kita semua. Pak Ustadz, sebagai di akhir acara, mohon karena ada pertanyaan, kita ini lagi. Baik, berarti kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup dengan doa Pak Ustadz. Mudah-mudahan ada keberkahan dalam kajian kali ini. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, Quran yang kami baca, hadis yang kami baca, sampaikan pahalanya kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para pahlawan kami yang berjuang sehingga kami bisa sujud di tanah Indonesia, di republik yang luar biasa ini ya Rabb. Pak Dirman dengan Qurannya, dengan sodakohnya, salat di awal waktunya berjuang mengadakan Indonesia yang begitu hebat. Para ulama yang lain, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Haji Agus Salim, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Zainal Mustafa dan yang lainnya ya Allah. Setiap sujud kami sampaikan pahalanya juga kepada para pahlawan kami. Berikan kami kemampuan, jadikan kami ahli ibadah. Teguhkan kepada kami iman kami yang kuat, tauhid kami yang kuat, agar kami pun bisa sujud, bisa berjuang untuk menghadiahkan Indonesia seperti para ulama kami, para pahlawan kami menghadiahkan Indonesia yang begitu penuh keberkahan ya Rabb. Rabbana la tusallit alaina bi dzunubina man la yarhamuna wa la yakhaf. Ya Rabb, jangan pernah kau berikan kepada kami karena maksiat kami, karena dosa kami, seorang pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Karena itu ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Tutup ruang gerang maksiat kami. Karena dengan maksiat ini ya Rabb, Kau akan uji kami dengan pemimpin-pemimpin yang tidak arif, yang tidak adil ya Rabb. Ya Rabb, jadikan putra-putri kami soleh-soleh, hafizah ya Rabb. Jadikan mereka ahli siyam, ahli qiyam. Jadikan mereka pemimpin yang luar biasa. Hadiahkan kepada mereka hati Quran. Hadiahkan kepada mereka nikmatnya sujud, nikmatnya ruku, kuatnya Islam ya Rabb. Agar suatu saat Kau angkat anak-anak kami, adik-adik kami ya Rabb, generasi kami setelah kami ya Rabb. Mereka ahli Islam, mereka ahli tauhid, sehingga mereka menjadi pelayan bagi bangsanya, menjadi pencinta bagi bangsanya, menjaga bangsanya, menjaga kedaulatan bangsa ini dari orang-orang yang penuh khianat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan ditutup doa
bersama Pak Ustadz Dr. Abdul Ali. Alhamdulillah kajian ini telah selesai. Sampai jumpa di kajian besok bersama Pak Ustadz Asep Sobari tentang hikmah peristiwa dan hikmah Karbala bagian yang kedua pada subuh. Baik, jazakallahu khairan Bapak-bapak dan Ibu untuk kehadirannya. Mudah-mudahan catat sebagai amal kebaikan. Sampai ketemu di besok pada subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Sep. Afwan Pak Tata.